Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 11 SMA Sultan Iskandar Muda. Nah, balik lagi di pertemuan TIK kita ya. Hari ini kita akan bahas tentang format sel. Nah, seperti apa format sel? Nah, mohon diperhatikan ya. Jadi untuk menampilkan format sel ya, kita bisa klik kanan kemudian format sel. Nah, di sini ada banyak sekali pengaturan format sel ya, mulai dari isi selnya ya, number, kemudian ada alignment, ada font, border, fill, dan protection. Protection ini gunanya untuk mengelok satu sel supaya nggak bisa diedit-edit oleh orang. Nah, ini untuk menampilkan warnanya, ini untuk bordernya, fontnya, kemudian alignment ya, mau berapa kemiringannya, kemudian merge center dan sebagainya. Nah, tapi yang paling sering digunakan dalam format sel itu adalah format number. Nah, mohon diperhatikan bagaimana penggunaan dari setiap format ini, karena ini kemungkinan akan masuk ke dalam ujian nanti. Ya, ini penting sekali dan pasti dipakai di setiap Excel. Oke, nah yang pertama general. Nah, general ini adalah format umum ya, bisa berupa teks, misalnya berisi nama, berisi alamat, berisi umur misalnya seperti itu, atau nomor handphone menggunakan general ya. Contoh misalnya nomor handphone itu bukan number ya, itu beda. Number ini adalah angka yang digunakan untuk dihitung atau dijumlahkan ya, misalnya untuk itu nilai matematika misal, kemudian atau mungkin bisa jadi nilai total dari keseluruhan ya kan. Nah, pokoknya angka atau misalnya harga. Nah, itu nilai-nilai yang gunanya untuk dijumlahkan. Nah, kalau tidak dijumlahkan, seperti misalnya nomor rumah. Mana ada orang nomor rumah tambah nomor rumah sebelah tetangganya? Nggak mungkin. Jadi nomor rumah itu bukan untuk dijumlahkan, paham ya? Nah, kemudian nomor sepatu, itu nggak mungkin untuk dijumlahkan. Kemudian umur, itu nggak dijumlahkan. Nomor handphone, tidak untuk dijumlahkan ya. Nggak ada orang menghitung nomor handphone si A tambah nomor handphone si B sama dengan, nggak ada. Ya, yang ada misalnya harga harga barang 2 tambah harga barang 3 sama dengan total belanjaan. Nah, itu untuk contoh untuk dihitung. Nah, general ya digunakan untuk sesuatu yang umum seperti nama, alamat dan sebagainya. Oke, paham ya? Jadi misalnya kalian membuat nama, alamat dan sebagainya, formatnya bisa dipilih general. Nah, kemudian di sini ada number. Ya, ada mirip-mirip nih, number, currency, sama accounting. Nah, apa beda tiga ini? Mohon diperhatikan biar nggak salah memilih. Oke, number ini berisi angka yang nantinya bisa dijumlahkan atau angka-angka yang dapat dijumlahkan. Misalnya harga, ya, harga barang, kemudian nilai pelajaran, ya nilai ujian dan sebagainya. Karena nilai ujian nanti kan akan dijumlahkan, dirata-ratakan, itu maksudnya tahap selanjutnya dalam penjumlahan. Oke. Nah, contoh misalnya number ya. Di sini ada nilai 1 ya, kemudian nilai 2 dan ini total. Ya, tentu saja rumus total sama dengan nilai 1 tambah nilai 2. Nah, Bapak yakin kalian sudah paham ya kan? Enter sama dengan 0. Kenapa 0? Karena belum ada nilainya. Kalau kita buat 1 ditambah 1 sama dengan tentu saja di sini 2. Nah, kita masuk ke format sel. Ya, bisa dari seperti ini ya. Tapi saya lebih suka dengan klik kanan dan format sel. Lihat di sini sudah ada general 2. Kita masuk ke number. Nah, number di sini punya fungsi decimal place, ya artinya berapa angka di belakang koma. Kita buat 2 di sini. Oke. Maka ketika kita buat koma, kita okekan, muncul 2,00. Karena apa? Karena kita format ada 2 angka di belakang koma. Oke. Kalau kita mau hilangkan angka di belakang koma, maka kita nolkan seperti ini. Paham ya? Kita format sel lagi ya, dan ini ada use 1000 separator, kita okekan ya. Misalnya kita hilangkan dulu, lihat contohnya. Misalnya di sini saya buat 1500 ditambah 3800, tentu saja hasilnya 5300 ya. Kita lihat apakah fungsi 1000 separator tadi
Nah, dia bisa dilihat di sini ada sampelnya 5.300. Nah, ketika kita checklist, lihat. Nah, separator itu artinya pembatas, ya. 1000 ya 1000, ya artinya pembatas nilai 1000. Nah, biasa kan kalau misalnya kita kebiasaan nih orang Indonesia, orang Asia, nulis harga ribuan itu kan ada titiknya di setiap 3 angka. Ya misalnya 10.000 berarti 10.000 kan begitu. Nah, paham ya? Jadi kita bisa gunakan fungsi ini. Jadi kalau kita checklist ini kita okekan, maka dia akan muncul seperti ini. Formatnya. Ya, formatnya 5.300. Oke, paham ya? Nah, itu tadi fungsi use 1000 separator. Nah, kemudian masuk negative number. Perhatikan, kalau misalnya kita pilih yang ini, maka ketika hasilnya negatif, dia akan muncul simbol negatifnya dan berwarna hitam. Kalau yang seperti ini kita pilih, maka dia akan negatifnya tidak muncul, maka akan berwarna merah. Dan ini muncul negatifnya berwarna hitam, dan itu muncul negatifnya berwarna merah. Nah, bagaimana perbedaannya? Bisa dilihat. Ya, kebetulan ini hasilnya positif. Maka bagaimana ketika negatif? Ya, tentu saja misalnya ini kita buat jadi kurang. Ya, rumusnya jadi A2 kurang A3. A2 kurang B2. Ya, berarti 1.500 dikurang 3.800. Tentu saja hasilnya minus 2.300. Nah, kalau misalnya kita pakai format yang ini, tentu saja hasilnya sama ya, warnanya hitam dan simbol negatifnya muncul. Nah, bagaimana kalau kita pilih yang warna ini? Dia harusnya akan menjadi warna merah dan simbol negatifnya tidak muncul. Oke, seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian bisa dilihat lagi. Kalau yang seperti ini, negatifnya muncul dan warna hitam. Oke, nah kemudian satu lagi, negatifnya muncul dan warna merah. Nah, apa sih Pak bedanya semua ini? Untuk apa dibeda-bedakan? Ada warna merah, ada warna hitam, ini buat apa? Kan begitu. Nah, ketika kita pengen buka toko, dan ini banyak sekali ya, banyak sekali toko-toko di seluruh Indonesia ini, atau bahkan seluruh dunia, ya. Nah, yang punya toko itu punya software sendiri, ya. Kebetulan dia jago Excel mungkin, dia akan buat aplikasi penjualan dia, penjualan kecil-kecilan dia, toko dia misalnya grosir dia menggunakan Excel. Nah, dengan tanda warna merah seperti ini, dia akan tahu misalnya barang yang bakalan expired itu apa, atau barang yang sudah habis stoknya apa, yang sudah minus stoknya apa. Ya, kemudian stok-stok apa ya yang sudah hampir habis itu apa misalnya. Jadi ada tanda warna merahnya. Oke, nah ini fungsinya. Ya, bisa dilihat ya kalau misalnya di sini. Nah, ini untuk positif dan ini hanya untuk negatif ya. Jadi kalau misalnya kita pilih seperti ini, maka dia akan muncul negatif dan warna merah. Nah, bagaimana kalau dengan positif? Ya, misalnya 1.500 kita kurangkan 1.000. Hasilnya 500. Nah, dia akan normal kembali. Ya, sama seperti penjualan tadi. Ya, kalau dia masih aman stoknya, maka dia akan tetap warna hitam. Tapi ketika stoknya sudah menipis, ya, misalnya 1.500 kurang 2.000. Ini ada angka merah nih. Berarti ini harus dijaga-jaga. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, paham ya? Nah, kalian bisa manfaatkan fungsi ini untuk menampilkan satu kayak misalnya peringatan atau pemberitahuan penting gitu ya, menggunakan warna merah. Nah, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Di sini ada currency. Nah, bedanya kalau number dia hanya number saja. Biasanya ini untuk nilai, ya kan? Untuk nilai-nilai lah. Nah, kalau currency ini untuk uang-uang. Nah, misalnya kalian buat toko penjualan tadi, atau membuat satu kasir supermarket kecil-kecilan, atau satu bond, faktur, dan sebagainya menggunakan Excel, bisa pakai currency. Nah, currency yang digunakan untuk mengolah uang, ini sebenarnya ada dua. Ada accounting sama currency. Nah, bedanya, currency punya fungsi negatif-negatifan kayak tadi. Ya, kayak negatif-negatifnya seperti ada di number. Nah, kalau accounting tidak. Nah, makanya bedanya itu saja sih. Tapi saya lebih suka pakai currency karena fungsinya lebih lengkap. Oke, nah misalnya dalam currency, misalnya kita mengolah uang nih. Ya, mengolah uang. Kita bisa memanfaatkan fungsi currency, yang misalnya kita pilih rupiah lah. Kan begitu, karena kan yang kita olah rupiah. Kalau misalnya kalian pilih mata uang
dolar, misalnya kalian bisa pilih dolar English, nanti ada fungsinya berubah menjadi dolar. Nah, karena saya cinta rupiah, saya pilih rupiah, ya kan? Oke. Nah, kita pilih seperti itu. Langsung saja oke kan? Nah, akan muncul seperti ini, Rp500. Ya, karena negatifnya tadi kita pilih hitam, tapi kalau misalnya negatifnya kita pilih merah seperti ini, dia akan merah. Oke. Nah, misalnya tadi 3.000 kurang 2.000, maka Rp1000 hitam ya. Tapi misalnya 1.000 kurang 2.000, maka otomatis minus 1.000. Ya, ini berarti nggak masuk, berarti ada peringatan. Nah, kira-kira seperti itu fungsinya. Oke, paham ya? Itu format sel. Nah, tadi ada accounting juga sama, cuman bedanya nggak ada fungsi-fungsi negatifnya. Oke, paham? Nah, kemudian kita masuk ke fungsi date. Nah, perhatikan, fungsi date ini ada cukup banyak ya. Nah, kalian bisa manfaatkan satu sel ya untuk convert ke fungsi date. Misalnya kita masukkan begini. Tanggal 10, pakai garis ya, bulan 10, kemudian 2022, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, otomatis dia berubah menjadi date. Kita lihat. Nah, tapi saya nggak mau begini, Pak. Ya, saya maunya model begini. Kita bisa pilih, oke, berubah selnya. Ya, ini hanya tampilan saja. Ya, bisa dilihat sel aslinya tetap angka ini. Tapi ketika tampilan dia berubah menjadi seperti ini. Oke. Nah, kita nggak perlu ketik-ketik ulang. Kita misalnya pakai format yang ini. Oke. Bisa. Kita pakai format yang lain juga bisa. Ya, misalnya seperti ini. 14/03/2012 misalnya. Jadi tanggal 10 bulan 10 2022. Seperti itu. Jadi nggak masalah. Tapi biasanya kalau saya pakai tanggal itu yang lengkap lah. Ya ini ya, 14 Maret 2012. 2012 ini contoh saja. Nah, formatnya seperti itu. Jadi 2 angka untuk tanggal, bulannya lengkap dan tahunnya lengkap. Oke, sampai di sini Bapak pikir paham ya untuk fungsi date. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi time. Nah, bisa dilihat time ini ada banyak sekali, ada detik, menit dan jamnya. Ya, misalnya kita buat di sini format menitnya biasa kan gini kalau orang Indonesia ya, misalnya 11.50 11.50 atau 11.250 ya kan. Nah, seperti itu. Misalnya kita lihat format sel, kita masuk ke time seperti ini. Nah, dia akan muncul di sini menit, jam, menit dan detik seperti itu. Oke, format sel, time, jam, menit, detik. Apakah Pak gini Pak, saya nggak mau pakai titik, saya mau pakai titik 2 seperti orang-orang kebanyakan, misalnya gini 11.250.200. Bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa nggak? Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Nanti di akhir ada caranya. Ya. Nah, itu fungsi jam tadi. Nah, kemudian kita masuk fungsi selanjutnya apa? Ada percentage. Ya, percentage ini sebenarnya jarang sekali dipakai ya. Nah, nanti mungkin akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Apa sih fungsi percentage ini? Kemudian fraction ini seperti apa? Scientific ini seperti apa? Nah, kalau mungkin di kelas 11 mungkin kalian belum pakai ini. Ya, tapi di perkuliahan nanti kalian akan pakai. Kemungkinan ya. Kita langsung saja lanjut ke format teks. Teks ini hampir mirip dengan general. Ya, sama saja. Kebanyakan orang lebih suka general daripada teks. Nah, ada sini spesial kalian bisa pilih sesuka hati, tapi ini belum kita bahas, nanti akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Nah, di sini ada fungsi yang cukup keren, namanya fungsi custom. Ya, custom ini kita bisa buat sesuka hati kita sesuai format kita. Nah, sama seperti format untuk jam tadi. Nah, Pak, saya mau buat pakai titik 2, gimana caranya? Bisa klik kanan, format cell, pakai custom. Oke, nah di sini ada. Nah, untuk H, perhatikan ya, untuk H itu ya H besar itu untuk format 24 jam. H kecil untuk format 12 jam. Ya, menit kita masukkan mm. Menit artinya titik 2, kemudian detik SS.
Oke. Nah, H ini sebagai simbol dari jam, M sebagai menit, S sebagai detik. Ya, kalau M-nya besar ini nggak bisa. M besar itu mon. Mon itu artinya bulan, ya. Jadi kalau dalam format tanggal, kalian bisa gunakan M yang besar sebagai fungsi bulan. Kalau M yang kecil itu menit. S itu second, artinya detik. Oke. Nah, H itu hour, jam. Oke. Nah, langsung muncul seperti ini. Paham ya? Nah, ini adalah fungsi custom. Oke, perhatikan dulu fungsi atau simbol-simbol yang biasa digunakan dalam format tanggal dan waktu. Nah, ini penting sekali. Oke, nah sekarang kita masuk ke tanggal dulu. Nah, kalau misalnya kita buat D seperti ini, ya, ini artinya tanggalnya akan muncul misalnya angka 5. Ya, misalnya sekarang tanggal 18, ya tetap 18. Oke. Nah, kalau misalnya kita buat DD seperti ini, maka kalau misalnya dia tanggal 5 atau digitnya 1, maka dia akan muncul 05. Ya, tapi kalau digitnya 2, ya tetap 18 biasa. Ya, kalau ini tadi akan muncul 05. Nah, kalau misalnya kita buat DDD, D ini artinya date ya. Date. Oke, date itu artinya kan tanggal. Nah, kalau DDD bagaimana munculnya? Nah, tergantung. Ya, misalnya hari ini hari apa? Kamis. Maka dia Kamis akan muncul Kam. Oke, kalau D-nya 4, maka akan muncul Kamis. Oke, paham ya? Nah, kita masuk yang kedua, tentang bulan. Jadi kan ada tanggal nih, sekarang bulan. Kalau M-nya 1, maka sekarang bulan apa misalnya? Bulan 11. Nah, kalau bulan 11, ya karena digitnya 2 tetap 2. Tapi kalau misalnya digitnya 1, dia akan muncul satu saja. Misalnya bulan 1, ya 1. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita buat MM, oke, kalau bulan 1 dia akan muncul 01. Ya. Nah, kalau kita buat MMM, apa artinya? Perhatikan. Ya, dia akan misalnya bulan Januari, maka Jan. Oke. Kalau MMMM, maka Januari. Oke, kalau Y, misalnya kita buat YY, maka akan muncul misalnya 2021, maka hanya muncul 21. Kalau YYYY, maka akan muncul 2021. Tidak ada Y3, tidak ada Y1. Oke, paham ya? Nah, kemudian masuk ke fungsi jam. Nah, jam itu ada 3, ada H, hour artinya jam, M artinya menit, ya, S second. Nah, hour itu perhatikan ya, kalau misalnya H-nya besar, oke, kalau H-nya 1, ini artinya misalnya jam berapa? Jam 1. Ya, kalau jam H-nya 2, ya ini berarti 01 dia bakalan muncul. Paham ya? Kalau H-nya 3 nggak ada, ya, hanya 2 saja, 1 atau 2. Nah, kalau misalnya H-nya besar, ini untuk format 24 jam. Ya, berarti kalau jam 1 malam ya 1, kalau jam 1 siang berarti yang muncul 13. Ya, sama seperti ini, akan muncul 13. Oke. Nah, tapi kalau jam 1 malam tadi ya tetap angka 1. Oke. Hanya 01. Paham ya? Nah, karena dia besar ya, misalnya jam 15 tetap 15. Nah, besar tetap 15 karena 2 digit. Nggak mungkin kalau mentang-mentang kita buat 1 digit dia jadi angka 5 saja atau angka 1 saja, nggak mungkin. Ya, pasti dia tetap 15 kalau memang dia jam 3 sore. Oke. Nah, kalau dia hanya kecil maka muncul 03. Paham ya? Nah, sorry, yang ini tadi seharusnya M besar. Ya, karena dia menyimbolkan bulan. Kalau dia M kecil, maka akan menyimbolkan menit. Ya, M-nya 1 misalnya ke menit ke-5 ya 5. M-nya 2 ya berarti M2 05. Gitu ya. Nah, detik juga begitu sama, S-nya 1 berarti detiknya langsung muncul aja misalnya kayak 9. Tapi kalau detiknya 2, SS, kita buat formatnya akan muncul 09. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buat format tanggal di custom tadi, ya misalnya DDD
koma D spasi M spasi Y. Maka hari ini hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Nah, D tadi ingat akan muncul kam. Berarti dia akan muncul kam, koma, D-nya satu angka. Berarti 18. Ya, kalau dia 18 2 digit ya tetap 2 munculnya. Nggak mungkin di angka 1 saja atau 8 saja. Oke. Berarti apa? Ingat, M-nya 4 berarti dia muncul angkanya, muncul teksnya secara keseluruhan. Ya, November 2021. Oke ya. Kalau sini M-nya 3, berarti dia hanya Nov saja. Paham ya? Nah, kalau sini DD berarti Kamis 18 November 2021. Oke. Nah, Bapak pikir kalian sudah paham bagaimana penggunaan format di Excel tadi? Ya, di sini. Ya, 10 November misalnya format cell. Ya, kita buat di custom tadi. Kita buat misalnya DD, bisa dilihat di sini berubahnya di Senin ya. Koma angka 10, kalau M-nya 1 tetap 10. M spasi ini menit ya, tapi jangan sampai D saja untuk angka pada tanggal ya. Oktober Y. Oke. 2022. Nah, seperti itu. Ya, Senin 10 Oktober 2022 sesuai dengan format isinya. Oke. Nah, saya pikir sampai di sini saja pertemuan kita. Ya, tetap semangat, jangan lupa diulang-ulang. Mungkin kalau omongan Bapak terlalu cepat, kalian bisa perlambat videonya. Di YouTube kan punya fungsi itu ya untuk perlambat video. Nah, perhatikan satu-satu, dipraktekkan satu-satu bagaimana penggunaannya. Boleh dipraktekkan di komputer kalau ada komputer, boleh juga dipraktekkan di handphone atau smartphone, sama saja, nggak beda. Ya, bisa semua fungsi ini ada. Cuman mungkin penempatannya agak beda kalau di smartphone ya kan. Nah, beda dengan laptop. Oke, tetap semangat ya. Dipraktekkan, jangan cuma ditonton aja karena ini akan muncul nanti pada saat ujian. Ini ada tesnya. Ya, jangan sampai nanti Pak belum perhatikan, belum bisa Pak apa sebagainya. Kalau nggak tahu silakan ditanya. Oke, paham ya? Tapi dipraktekkan dulu benar-benar. Kalau nggak tahu didiskusikan dulu sama kawan-kawannya, ya kan? Nah, kalau misalnya masih nggak tahu juga, satu kelas sudah nggak tahu, baru tanya ke Bapak bagaimana caranya. Oke, jangan sampai nanti ujian kalian nggak bisa. Ya, makanya Bapak wanti-wanti dari sekarang praktekkan. Jangan hanya ditonton saja. Oke. Nah, terima kasih sudah menyimak videonya. Ya, jangan lupa klik hadir di kolom komentar sebagai absensi kalian. Ya, tetap sehat lah ya, jangan sakit-sakitan, tetap semangat walaupun daring ya. Tetap praktekkan apapun pembelajaran yang diberikan, terutama di TIK ini ya, jangan ditonton aja, itu sekali lagi saya katakan ya. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran daring ya. Sampai jumpa hari Senin dan Rabu di lab kita. Oke? Terima kasih.